Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel ini. Wah, senang sekali saya Ruby Herman dapat kesempatan untuk ngobrol langsung bersama presenter, artis, dokter luar biasa, multi talent. Ada Dokter Sonia Wibisono. Halo dokter. Yang selalu semangat nih, keren. Wow. Selalu semangat ya buat Indonesia. Amin. Terima kasih dokter atas waktunya. Dokter Sonia ini cantik dan juga pastikan banyak kegiatan sibuk. Sekali lagi thank you nih buat waktunya Dokter Sonia. Juga Ruby buat selalu semangat di berbagai organisasi. Ya kita ada di organisasi Yayasan CEO Indonesia ya bersama. Yes. Udah kenal Ruby juga dari dulu. Ruby ini selalu banyak inisiatif dan juga selalu semangat ya pastinya Ruby ya. Dan juga ini apa propertinya laris nih kayaknya. Amin. Terima kasih kan belajar dari Dokter Sonia nih ya, selalu juga semangat, ceria, optimis yes. Wow, sebelumnya. Ini sebelum lu nanya gue, aku tanya dulu nih, properti di Australia gimana? Ruby kan jualan properti di Australia, soalnya kan lagi ini banget ya, lagi kasihan banget nih sama Indonesia kan, yang COVID-nya tinggi banget ya, apalagi bulan ini nih, bulan Juni ini bener-bener wubus gitu langsung naik ya, karena kemarin habis pasca Lebaran, pasca holiday, ya liburan, semuanya tuh langsung booming. Jadi sekarang nih apalagi dari India kita dapat virus Delta ya, COVID varian Delta ini. Terus kan coba di WA group sekarang banyak banget kan yang ikut berduka cita, gitu kan banyak yang meninggal dunia. Udah gitu sekarang supply rumah sakit tuh udah full banget. Jadi setiap hari ada aja yang nanyain aku mengenai terapi COVID, kemudian rumah sakitnya, minta rumah sakit juga kan full sekarang. Jadi susah cari rumah sakit yang kosong karena udah pada sibuk banget rumah sakit, tenaga kesehatan juga udah pada sibuk, obat-obatan tuh udah mulai berkurang ya stoknya ya. Betul. Jadi kayak beberapa minggu yang lalu itu stok antivirus di beberapa di apotek dan rumah sakit tuh masih banyak, tapi hari ini nih ya, jadi banyak banget yang nanya ke aku juga mengenai stok obat antivirus tuh udah mulai berkurang banget loh Ruby. Jadi sekarang keadaannya cukup genting, di mana hari ini saat aku dan Ruby interview ini kan pemerintah Pak Jokowi dan juga Pak Luhut, Pak Erlangga gitu mereka lagi mempertimbangkan untuk lockdown atau gimana nih gitu kan Indonesia. Soalnya memang dilihat dari kapasitas ruangan rumah sakit, kemudian stok obat dan juga tenaga kerja, kesehatan itu udah kewalahan ya, jadi dokter, perawat gitu ya. Udah kewalahan dan kita ini termasuk negara yang tinggi banget meninggal tenaga kesehatan kan Desember lalu itu aja sampai 500-an gitu ya, nggak tahu sampai sekarang ini pasti udah lagi. Kemarin di Wisma Atlet juga ada yang meninggal. Oh ya Wisma Atlet juga penuh dari kemarin banget yang nyariin ke aku juga tempat isolasi untuk yang COVID tapi yang nggak sampai sesak napas gitu kan. Iya. Gitu. Nanyain ada kan tempat isolasi yang ada dokternya. Aduh, susah banget ya sekarang soalnya tenaga kesehatan juga lagi diperebutin gitu kan. Mereka benar-benar sibuk banget gitu. Jadi memang COVID ini di Indonesia nih sekarang tuh aduh cukup parah sih. Kalau di Australia gimana nih? Ruby mungkin lebih tahu kalau di Australia dan juga properti apakah orang-orang di sana lebih bagus. Aku sudah kemarin lagi chatting sama teman aku yang di Australia, dia bilang di sana virus Delta udah agak sedikit, jadi ada beberapa orang yang terkena, kemudian mulai di lockdown katanya ya. Gimana Ruby? Ya memang masih adaptasi. Ya masih ada menjaga banget untuk kesehatan dan lain-lain sebagainya. Waspada gitu. Tapi banyak orang Indonesia yang ada di sana juga, mereka gitu ya, sehat ya? Iya ada juga sih. Tapi ada juga sih. Jaga jarak dan lain. Oke. Nah, saya ingin nanya Dokter Sonia. Dokter Sonia, ini kan kesehatan merupakan juga investasi kan, selain investasi dalam bentuk-bentuk lainnya kan. Nah, Dokter Sonia menanggapi kondisi saat ini gitu ya. Nah, orang-orang nih bagaimana nih harus ngapain sih? Apalagi terhadap virus-virus dari corona yang tadi yang Delta dan lain-lain. Menurut pandangan Dokter Sonia gimana? Ya, jadi memang kita itu sehat itu kan ada 4 pilar.
Jadi dari makanan tuh kita makanan harus sehat. Jadi hindari yang pengawet, pewarna, hindari kebanyakan gorengan. Jadi kita makan kalau bisa yang sehat dan yang fresh gitu. Jadi sekali habis dikeluarin dari kulkas, misalnya dari frozen, misalnya daging atau telur atau ayam, itu langsung dimasak dan langsung dimakan gitu. Kalau bisa jangan sampai diangetin, apalagi sampai besoknya. Kalau bisa sampai malamnya aja. Kemudian hindari yang terlalu tinggi lemak ya, seperti kulit ayam, kemudian lemak-lemak yang ada di daging. Banyaklah makan sayur dan buah dan minum air putih. Itu penting banget. Kenapa? Karena kita akan memflush semua toksin-toksin. Tiap hari itu kan misalnya ada racun, virus, bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Dari mana aja. Nah, itu harus dikeluarkan lagi. Nah, dikeluarkannya harus di-flush oleh liver dan ginjal kita. Itu gimana cara ngebantuinnya? Misalnya minum jus buah-buahan, air kelapa. Kemudian selain jus, bagus juga makan buah-buahnya ya. Buah-buahan apa aja setiap hari berlainan warna lebih bagus karena akan ganti-ganti vitamin kalau kita makan buah dan sayur yang bergantian warnanya. Itu dari makanan ya, minum air putih juga harus yang banyak untuk membuang racun minimum 2 liter lah ya sehari. Kemudian tidur yang cukup. Penting banget saat yang COVID ini kita tidur cukup, sekitar 6-8 jam sehari. Nah, sekarang kan banyak work from home. Kalau misalnya nggak bisa tidur malam cukup, ya tidur siang lah. Itu sangat membantu sekali. Kemudian olahraga. Nah, olahraga ini agak tricky ya sekarang. Kalau kita bisa olahraga di rumah, atau di teras, atau di taman, atau di tempat-tempat yang tidak banyak manusia lain. Karena kan COVID berterbangan ya, kita tahu bahwa apalagi yang Delta ini sangat mudah menular melalui udara. Karena itu penting banget untuk kita menghindari keramaian dan jauh-jauh dari manusia lain setidaknya 2 meter. Itu bagus untuk berolahraga setiap hari 30 menit sehari. Kemudian melakukan latihan napas, ya, berjemur di pagi hari. Dan yang terakhir, pelampiasan stres. Kita nggak boleh stres, jadi kita tetap harus bahagia. Nah, ada beberapa penelitian mengenai kebahagiaan ini penting banget untuk imunitas kita untuk booster. Nah, ini gimana caranya untuk dapat biar nggak stres, padahal di saat COVID ini, nah kita harus mencari apa yang kita sukai dalam diri kita. Kita suka apa? Misalnya kita suka hobi-hobi, melukis, prakarya, kan banyak banget hal-hal yang mungkin tidak bisa kita lakukan dulu ya saat sebelum COVID karena kita sibuk. Nah, sekarang COVID, banyak work from home di rumah. Nah, kita bisa melakukan apa? Misalnya ada yang suka bikin prakarya, ada yang suka berdansa, melukis, atau bikin pernak-pernik. Nah, lakukanlah itu bersama keluarga. Saat yang penting sebenarnya COVID ini bagusnya apa? Bisa mendekatkan diri bersama keluarga. Karena kita kan nah, karena itu kita harus mencari hal-hal yang kita suka. Endorfin itu katanya banyak keluar kalau kita melakukan aktivitas yang kita suka. Atau misalnya kalau kita bersyukur senantiasa. Jadi kemarin aku tuh baru dengerin ada Dr. Arifin, dia punya terapi bahagia namanya. Caranya gampang aja. Caranya adalah kita berpikir mengenai tempat-tempat yang membuat kita bahagia. Kita menarik napas selama 7 kali, 7 hitungan maksudnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian menghembuskan nafas lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu bisa dilakukan beberapa kali sehari sambil tersenyum katanya. Sambil tersenyum dan membayangkan hal-hal yang indah-indah. Atau bisa juga kita ngelihat ke taman ya. Jadi sebenarnya taman itu penting ya kalau kita di rumah kita ada taman. Sekarang kan juga ada yang lagi hobi bercocok tanam di rumah kan. Itu penting banget ya kita punya taman yang hijau-hijau karena dia tanaman itu mempunyai oksigen kan. Dia mengeluarkan oksigen pada saat siang hari. Karena itu kita melihat yang hijau-hijau. Di luar saya itu kebetulan ada taman hijau ya. Jadi saya lihat ke situ, bukan lihat ke Ruby. Foto hijau-hijau, terus lihat jauh, sambil menarik napas, sambil tersenyum, itu bisa mengeluarkan endorfin. Ada juga terapi yang mengatakan terapi kili-kitik namanya, Ruby. Kili-kitik? Wah, itu bisa mengurangi stres. Coba Ruby sekarang ini, kritikin tangannya sebelah kiri. Merinding ya? Ketawa. Iya gitu.
Kemudian kita bisa melihat video-video lucu juga. Iya, video lucu ya. Atau ngelitikin suami atau istrinya atau anak-anaknya, dikelitikin sehingga dia ketawa gitu. Karena ketawa lepas itu meningkatkan kadar endorfin. Hubungan seks tapi sama pasangan yang sebenarnya ya, bukan sama cem-ceman, itu juga meningkatkan endorfin. Jadi itu adalah beberapa cara-cara untuk kita tetap bahagia di saat pandemi ini. Karena kan kita harus kebanyakan di rumah aja, tapi kita harus berusaha untuk tetap mengeluarkan hormon endorfin yang bahagia tadi untuk melampiaskan stres. Jadi nggak boleh stres terus. Mungkin kita ya memang harus waspada terhadap COVID ya, tapi kita juga tetap harus berusaha untuk selalu mengeluarkan hormon-hormon bahagia tadi ya. Salah satunya yang gampang ya tadi pakai kilikitik tadi. Nah, ngomongin lingkungan nih Ruby kan kemarin juga habis visit ya ke kantornya MAB. Iya, mobil anak bangsa, di mana mereka itu baru berapa tahun ya Ruby ya bukanya ya? Mereka baru berdiri mungkin 3 tahunan ini ya. Yes, 3 tahun. Mereka sudah memproduksi bis listrik yang sudah dibeli oleh perusahaan Jepang yang ada di Indonesia, salah satunya Mitsui. Kemudian ada perusahaan-perusahaan pulp and paper juga yang sangat mempedulikan kesehatan lingkungan tuh sudah membeli bis mereka. Dan mereka akan launching ke motor juga nih kayaknya ya, mungkin akhir tahun ini atau tahun depan. Nah, tapi lingkungan itu adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan, Ruby. Kenapa? Karena lingkungan tempat kita berada ini, itulah sebenarnya yang juga merupakan suatu sarana kesehatan, investasi kesehatan bagi diri kita. Coba kita sekarang balik lagi dulu ke infeksi. Infeksi, apapun infeksi, COVID, yang tinggi juga di Indonesia, tuberkulosis, ya, dan penyakit infeksi lain, demam, batuk, pilek, diare, itu semua tuh ada segitiga rumusannya. Apa itu rumusannya? Yaitu yang pertama adalah berapa banyak virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita, atau yang biasanya orang bilang virus load. Nah, kita menghindari virus load dengan cara pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, jauh-jauh sama yang lain. Itu kemudian ventilasi, itu penting. Jadi tinggal di tempat yang, atau kita kalau kita mau ketemu orang atau di kantor itu harus ada ventilasi yang baik. Jadi harus ada jendela yang terbuka 2 minimum, di belakang atau di depan atau di samping-samping sehingga udara itu bisa mengalir. Kemudian kalau bisa ada sinar matahari yang bisa masuk. Nah, itu penting banget lingkungan agar virus load itu bisa berkurang, agar kita tidak kebanyakan kena virus. Kemudian pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan tadi ya. Dan juga itu pertama mengenai virus load. Yang kedua, mengenai imunitas tubuh. Kita harus ditingkatkan untuk mengatasi infeksi. Nah, gimana tadi? Dengan cara hidup sehat, makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, olahraga teratur, dan melampiaskan stres atau meningkatkan endorfin tadi ya, dengan cara salah satunya kilikitik gitu misalnya. Dan yang ketiga, itu yang terpenting adalah lingkungan. Lingkungan kita tuh harus bersih. Gimana caranya? Cuci tangan teratur pakai sabun, kan nggak pegang-pegang mulut, hidung. Kemudian spray ruangan kita nih, salah satunya nih produksi aku dan Dr. Reisa, yaitu Love Me disinfektan spray. Aku selalu bawa nih kemana-mana, dimanapun kita berada. Sekarang kan kita harus spray antivirus. Dan yang Love Me ini dia tuh organik dan food grade. Jadi aman untuk kesehatan. Kalau kita pakai produk-produk yang nggak aman buat kesehatan tuh sama dengan merusak diri kita sendiri dong, ya nggak? Betul sekali. Kita harus pilih-pilih produk kesehatan yang kita pakai, harus yang sehat. Karena kalau nggak sehat, itu sama dengan merusak diri kita sendiri. Makanya saya bikin Love Me dulu bersama Dr. Reisa Broto Asmoro, karena kita sama-sama emak-emak, ibu-ibu yang pengen anak-anak kita tuh bebas infeksi. Karena itu kita suka banget nih semprot-semprot ya ruangan. Ini juga bisa buat tangan, juga bisa buat gadget ya. Kalau kita kemana-mana sekarang kan semprot meja, kursi kan semua pas saat datang ke tempat atau pulang ke rumah kita harus semprotin semua yang kita bawa keluar, tas, sepatu, semua handphone, gadget, laptop. Biasanya saya selalu spray pakai Love Me spray antivirus ini karena dia kan juga nggak membasahi ya, karena bentuknya aerosol, jadi ada gasnya dan alkoholnya yang food grade.
Jadi dia tuh bisa nggak apa-apa kalau nih kan ini laptop di depan aku ya, aku semprotin laptopnya gitu. Dia akan menguap sendiri gitu. Jadi benar-benar bagus untuk kesehatan juga nggak apa-apa, aman untuk kesehatan karena dia food grade. Ya, jadi segitiga lingkungan kan tadi kita harus semprot-semprot ya pakai disinfektan spray, fogging karena virus corona itu melayang-layang di udara. Jadi penting banget buat kita fogging dan spray-spray pakai disinfektan spray dimanapun kita berada. Kalau kita baru datang ke ruangan tersebut, kita harus spray dulu biar bersih. Dan juga kalau kita masuk ke rumah, kita harus spray semua barang-barang kita agar bebas dari virus. Itu penting banget. Kenapa? Karena virus corona, apalagi yang Delta itu berterbangan di udara. Jadi bukan cuma droplet, tapi terbang-terbang. Karena itu penting banget buat kita selalu semprot-semprot dimanapun kita berada, di udara sekitar ataupun di meja kursi ini penting banget untuk dibebasin dari corona. Dan selain lingkungan yang kita semprot-semprot, juga kita harus perhatikan lingkungan Indonesia nih. Indonesia kan polusinya tinggi banget nih Ruby ya. Makanya pernah dengar nggak sih Ruby ada orang yang pindah nih dari kota besar karena sesak napas, karena asma gitu ya. Asma jadi dia harus pindah ke kota misalnya di luar kota Jakarta misalnya ke arah Bogor atau Rancamaya gitu ya. Pokoknya yang jauh-jauh dari kota besar. Kenapa? Karena di kota besar itu polusinya tinggi banget, terutama di Jakarta, Surabaya, kota-kota besar lainnya, yaitu tinggi banget tingkat polusinya. Bahkan Indonesia tuh juara polusi. Nah, karena itu penting banget nih buat kita sebenarnya beralih. Kalau kayak di Cina, mereka tuh udah bersih kembali ya, cukup bersih kembali kota-kota besarnya. Kenapa? Karena mereka semua udah beralih ke mobil listrik, ke kendaraan listrik. Nah, di Indonesia nih yang sedang perlahan-lahan kita mulai dari bis dulu ya, dari mobil anak bangsa ini yang diprakarsai oleh Pak Muldoko, di mana Pak Muldoko ini sangat inovatif orangnya. Pak Muldoko tuh adalah sosok pemimpin jenderal yang sangat inovatif. Dia itu selalu ingin untuk mengembangkan hal-hal yang baru. Dan dia itu dia kan berasal dari anak petani gitu ya Pak Ruby ya. Jadi dia benar-benar mulai dari nol, mulai dari bawah. Dia juga beliau dulu bercerita bahwa beliau itu adalah orang yang tidak suka ikut arus. Jadi beliau itu punya inovasi-inovasi yang beliau ingin kembangkan. Jadi beliau nggak mungkin akan ikut arus untuk hal-hal yang buruk gitu. Jadi beliau selalu ingin mencari hal-hal yang baru, yang inovatif dan menjalankannya. Dan beliau karena itu menjalankan kendaraan listrik mobil anak bangsa ini karena beliau itu punya ide-ide yang sangat visioner gitu ya, dan beliau tuh pintar banget orangnya dan baik hati. Saya mendengarkan banyak cerita beliau di mana beliau itu banyak membantu anak-anak yang bertalenta tapi tidak mampu. Karena itu misalnya beliau waktu itu sempat membantu juga untuk anak-anak yang misalnya jago olahraga. Kan beliau itu sekarang lagi mengembangkan di kantor staf presiden itu manajemen talenta nasional bersama Pak Jokowi. Jadi beliau itu suka banget sama anak-anak yang punya inovasi-inovasi baru gitu Ruby. Jadi beliau itu suka sekali menolong anak-anak tidak mampu yang punya inovasi. Jadi di manajemen talenta nasional itu akan ada 3 nanti talenta yang akan dikembangkan, yaitu olahraga, seni, dan teknologi gitu. Nah, jadi nanti semua anak-anak yang tidak mampu, yang pintar itu bisa dikelola oleh manajemen talenta nasional itu yang punya inovasi gitu ya, yang punya visi-visi misi, misalnya yang jago olahraga, yang jago suatu kesenian tertentu, yang jago untuk membuat suatu teknologi atau sains, itu nanti akan bisa dimasukkan dan di coaching gitu ya, kayak Ruby juga nih, kan Ruby kan coacher juga ya, di coaching untuk bisa menjadi melakukan yang terbaik untuk talentanya itu dan
kemudian ditransfer ke industri. Jadi benar-benar idenya itu dilaksanakan, bukan cuma jadi ide, tapi idenya itu dilaksanakan. Sama kayak Pak Muldoko membuat mobil anak bangsa ini, di mana beliau merealisasikan mimpi inovasi untuk bisa membuat sendiri pabrik kendaraan listrik, di mana pabriknya ini ada di Kudus ya kemarin ya. Iya, Ruby iya, kan udah betul. sempat ngobrol-ngobrol juga ya Yes. sama MAB. Iya, Jadi iya, betul. pabriknya itu ada di Yes. daerah Jawa Tengah. Pabrik mereka bikin sendiri nih ya semua bis listrik ini sehingga menjadi karya Indonesia, mobil anak bangsa. Dan mobil anak bangsa ini sudah dibeli dan udah di itu mereka kemarin yang beli kan company Jepang di Indonesia ya, dari Mitsui namanya. Jadi mereka itu kalau orang Jepang kan detail banget tuh Ruby biasanya. Mereka benar-benar mengecek gitu ya, ini apakah benar. Jadi kualitasnya tuh nggak kualitas abal-abalan, kualitasnya tuh benar-benar kualitas standar internasional di mobil anak bangsa ini Ruby. Dan coba kalau Ruby lihat misalnya jalan-jalan kan Ruby di jalan-jalan besar di kota-kota Jakarta. Ya. Yang paling kelihatan asapnya ngepul-ngepul gitu apa biasanya? Ya. Bis kan? Bus yang Gitu ya, lama gitu. Iya itu tuh asapnya tuh aduh hitam banget ya. Kayaknya aduh kita kalau lewat depannya itu langsung jung gitu kan, langsung hitam gitu ya. Makanya dulu kan banyak orang pada pakai masker juga kan di kota-kota besar kan kalau di pinggir jalan karena memang ya bukan untuk corona, sekarang sih buat corona, tapi dulu buat untuk polusi karena polusinya terlalu hebat gitu Ruby. Nah, karena itu anak bangsa ini menjadi pionir atau menjadi visioner untuk memproduksi di Indonesia kendaraan listrik tapi yang berstandar internasional. Dan standar internasional ini sudah dibuktikan karena memang beberapa bis listrik sudah dibeli oleh perusahaan luar negeri yang ada di Indonesia ini. Jadi benar-benar MAB, mobil anak bangsa yang di pioneer atau di founder oleh Pak Muldoko merupakan suatu visi dan hasil wujud nyata dari karya anak bangsa yang bisa berstandar internasional. Gunanya apa? Untuk membasmi atau menurunkan tingkat polusi di Indonesia yang udah jadi juara, yang tinggi banget, terutama di kota-kota besar ya, seperti Jakarta, Surabaya, dan beberapa kota besar lainnya yang memang tingkat polusinya tinggi. Ini pertama-tama harus memang dari bis dulu, karena bis kan angkutan yang untuk masyarakat dan yang besar-besar ya Ruby, jadi yang banyak dipakai dan pakai bensin juga. Dan kalau dilihat harganya kemarin mungkin nanti Ruby juga akan mengulas harga ini dengan di episode-episode berikutnya ya bersama narasumber lain. Kalau kita lihat harganya itu benar-benar kita beli mobil kendaraan bis listrik ini yang harganya mulai dari 2M itu dibandingkan dengan kita beli bis yang pakai bensin, itu nanti akan jauh menghemat. Kalau udah ditotalin harga-harganya dengan harga pengeluaran bensin bulanan, benar nggak Ruby? Benar sekali, benar sekali. Ya di sisi apa? Di sisi benar sekali, ya. Benar sekali. Bukan pakar finansial, tapi kalau kemarin dihitung-hitung itu jadinya akan lebih murah di mana kalau kita beli bis listrik ini. Tapi yang penting itu adalah efek kesehatannya, Ruby. Karena apa? Kesehatan tuh tidak bisa dibeli dengan uang. Sekarang coba mau orang punya uang banyak banget, tapi kalau kita nggak sehat, itu kita nggak bisa beli kesehatan kita. Amit-amit ya, kita kan pengen tetap sehat gitu ya. Orang yang kaya-kaya pun bisa amit-amit misalnya tiba-tiba meninggal gitu ya karena COVID gitu ya. Sekarang kan yang lagi banyak COVID gitu Ruby. Bahkan uang pun tidak bisa menyelamatkan hidupnya. Jadi kesehatan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Mengapa kita harus investasi kesehatan kita? Dengan cara tadi ya, semua cara-cara yang sudah saya katakan, mulai dari makan, tidur, melampiaskan stres, olahraga, pakai disinfektan spray dengan lingkungan yang berada di lingkungan yang sehat. Contohnya mengurangi polusi dengan mobil anak bangsa ini. Itu adalah hal-hal yang tidak bisa dibeli pakai uang, Ruby. Coba Ruby misalnya, kan Ruby kan juga properti di Australia gitu ya. Waduh, saya tuh kalau lagi di Australia tuh kayaknya sirik banget ya. Kapan ya Indonesia ya bisa sebersih ini gitu ya, sebersih Australia gitu kota-kota besarnya ya. Kalau kota kecil mungkin
kayak di Kalimantan, di Papua gitu mungkin kan udaranya memang masih bersih ya Ruby ya. Iya. Tapi kalau kita memang berniat tinggal di kota besar Jakarta, Surabaya, apalagi Ruby kota Makassar, apalagi sih yang penuh-penuh orang gitu ya. Nah itu kan polusinya tinggi banget. Aduh kalau kita pengen banget ya bisa merasakan udara di Jakarta tuh rasanya seperti di Sydney gitu ya. Di Iya. Sydney kan yang banyak pohon-pohon atau nggak usah Sydney lah, Tokyo aja. Yes. Tokyo itu kan aku sih jarang ke China soalnya ya, lebih sering ke Tokyo gitu. Tokyo itu banyak banget penghijauannya, pohon-pohon di tengah kota, taman-taman di tengah kota. Kemudian mereka juga kalau di Cina sih banyak udah pakai mobil listrik ya, sehingga polusinya dari kendaraan bermotor yang asap abu-abu itu memang udah nggak ada semua, minimum banget gitu ya. Nah, ini yang harus dipelopori oleh mobil anak bangsa. Pertamanya mungkin dengan mengganti bis-bis dulu ya, Ruby ya. Yes, dari bis dulu, pelan-pelan. Kemudian baru mulai, nanti kan mau motor ya, motor itu penting banget, tahu nggak sih Ruby? Ruby sering banget nggak sih kan jalan di Jakarta gitu, wah mobil kayaknya kalah ya sama motor ya, motor Salah. lebih banyak ya daripada mobil ya. Nah itu bagus banget tuh kalau nanti bisa pelan-pelan diganti menjadi motor listrik, kan lebih hemat juga ya untuk para ojek online gitu, dan juga untuk para pengusaha mungkin yang anak buahnya dimodali motor, itu bagus banget kalau udah mulai berganti ke motor listrik ya Ruby ya, sehingga pelan-pelan tuh kita bisa mengurangi combustion atau pembakaran bensin tadi yang menghasilkan polusi tadi. Nah itu bagus banget kalau semuanya bisa perlahan-lahan berubah ke listrik. Kenapa? Karena tadi lagi Ruby, kesehatan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Benar. Juga lingkungan hidup yang sehat itu juga aduh, kalau bisa tuh kita semua harus kompak gitu ya, para pengusaha, kan Ruby juga dia di Yayasan CEO Indonesia ya, pengusaha tuh beralih pelan-pelan ke kendaraan listrik, terutama yang besar, bis-bisnya ya, kemudian nanti mulai ke motor-motornya gitu ya, karena bisa menghemat juga ya Ruby ya, kita nggak usah beli bensin lagi gitu kan, menghemat dan bikin lingkungan itu lebih sehat dan lebih segar, karena benar-benar loh kesehatan tuh nggak bisa dibeli dengan uang. Kalau kita kompak rame-rame bisa merubah salah satunya dengan cara dari bensin ke listrik ini, maka pelan-pelan akan berkurang nih polusinya, sehingga kita bisa merasakan udara yang segar walaupun kita sambil bekerja tinggal di Jakarta ataupun di kota-kota besar di Indonesia. Gitu Ruby. Jadi kesehatan itu nggak bisa dibeli sama uang. Jadi berapapun kita punya uang, kita kaya raya, kalau kita nggak sehat, kita nggak investasi kesehatan kita, padahal kayaknya sepele ya, kayaknya nggak terlalu mahal gitu misalnya beli makanan sehat, beli sayur buah, beli vitamin, dibandingkan dengan kita beli rokok misalnya. Harga rokok mahal gitu ya, tapi kalau diganti dengan beli buah-buahan gitu ya, terutama mungkin untuk iya ya, para yang menengah ke bawah gitu ya, itu berasa banget gitu ya. Saya tuh pikirnya ngapain sih beli rokok gitu ya, rokok mahal-mahal, mending kita beli buah sama sayur untuk anak-anak kita gitu ya, dan keluarga kita. Kenapa? Karena kesehatan tuh nggak bisa dibeli dengan uang, dan itu harus kita investasikan sedikit demi sedikit tiap harinya dengan cara pola makan sehat, tidur cukup, lampiaskan stres, dan olahraga teratur. Itu harus investasi. Kesehatan itu adalah investasi, Ruby. Jadi bukan cuma kita investasi uang ya di saham gitu atau di properti gitu, tapi juga investasi kesehatan itu adalah penting banget. Saya tuh kan udah 20 tahun ya jadi presenter kesehatan di TV-TV ya Ruby ya. Kalau cerita, aku sih sedih banget ya kalau dulu tuh rating yang acara kesehatan itu dibandingin sinetron atau horor atau komedi gitu, itu sangat jauh di bawah. Jadi susah banget untuk melihat orang menonton acara kesehatan gitu. Kayaknya menurut mereka tuh boring, dan kalau belum sakit itu kayaknya kesehatan tuh tidak perlu diutamakan. Tetapi sekarang ini memang karena adanya COVID, jadi kesehatan tuh kan booming banget ya, Ruby ya. Memang salah satu COVID ini keuntungannya juga adalah
ya kesehatan tuh jadi lebih diperhatikan gitu. Karena sebelumnya kesehatan itu selalu dianaktirikan gitu. Kayaknya kesehatan tuh nggak penting lah gitu ya, asal kita tiap hari dapat uang yang cukup lah gitu, nggak penting lah ngurusin kesehatan gitu, mendingan kita ngurusin yang lain, duitnya buat beli hihi gitu ya, buat yang ketawa-ketawa yang seru-seru gitu. Tapi saat COVID ini terjadi, kan mulai Maret ya, tahun 2020, udah hampir setahun lebih ya, ulang tahun nih si COVID ini. Nah, jadi kan kita udah nggak kemana-mana, banyakan di rumah aja, dan kita lebih sangat memperhatikan kesehatan. Karena kan memang dibutuhkan imun sistem yang kuat, karena si COVID ini nggak ada obatnya. Obatnya cuma imun sistem kita sendiri yang bisa melawan si virus. Nah, makanya kita kemudian berlomba-lomba untuk meningkatkan kesehatan, untuk meningkatkan imun kita, karena cuma dengan imun sistem dan kesehatan kita lah, maka kita bisa melawan si virus COVID ini. Gitu Ruby. Jadi sekarang tuh berkatnya salah satunya adalah lebih diperhatikan kesehatan di masa pandemi ini, Ruby. Wow, luar biasa. Dan juga kita dukung nih mobil anak bangsa tentunya. Iya, mobil anak bangsa karena dia sangat-sangat untuk kesehatan dan lingkungan itu sangat baik banget. Jadi kita harus dukung selalu mobil listrik ini dan kendaraan listrik ini untuk dikembangkan di Indonesia. Dan kita juga mengajak para pengusaha untuk berinvestasi kesehatan di kendaraan listrik ini ya Ruby ya. Betul, sehingga harganya pun nanti totalnya murah karena nggak harus beli bensin, dan yang pasti kita membantu Indonesia dan membantu tempat tinggal kita yang kita sayangi ini, kota-kota besar di Indonesia ini, untuk bisa bebas dari polusi, karena tidak ada yang bisa mengurangi polusi ini kecuali kalau kita semua kompak dengan memakai kendaraan listrik ini ya Ruby ya. Kalau kita nggak kompak, para pengusaha, kemudian para pemakai kendaraan nggak kompak untuk beralih pelan-pelan ke listrik, maka kita tidak mungkin akan bisa menikmati udara yang segar seperti di Tokyo, seperti di Sydney. Kita cuma bisa jalan-jalan dan sirik aja sama mereka, tapi nggak bisa hidup di kota besar yang tanpa polusi kalau kita tidak kompak rame-rame untuk beralih ke kendaraan listrik. Sebenarnya kesehatan itu balik lagi semua adalah kekompakan kita loh Ruby. Sama kayak COVID. COVID juga kalau kita semua nggak kompak, pengusaha, kemudian para masyarakat nggak kompak untuk melakukan 3M dan 3T, maka nggak mungkin COVID ini akan punah di Indonesia. Jadi harus mulai dari kesadaran masing-masing, diri kita masing-masing, rumah kita masing-masing. Ibu-ibu harus jaga gawang untuk keluarganya. Juga para owner company dari Yayasan CEO Indonesia atau semua yayasan ya Ruby, para pengusaha harus mengawasi anak buahnya untuk melakukan 3M dan 3T. Apa itu 3M? Pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan. Kemudian lokasi kantor, penting untuk ada ventilasi, selalu buka jendela gede-gede ya, buka jendela semua, buka pintu, apalagi restoran-restoran ya. Aduh, saya tuh sedih banget kalau lihat restoran indoor ya Ruby ya, yang nggak buka jendela. Pasti kalau saya lewat tuh saya minta tolong buka dong jendelanya, apalagi kalau lihat rame ya di dalam ya, sebelum masa PSBB itu kan, aduh kayaknya pengen aja saya buka-bukain semua pintu-pintu gitu ya. Kok masih ditutup gitu ya, di zaman COVID ini kok masih ada restoran-restoran yang nggak berpikir dan menutup pintunya gitu. Walaupun memang kita ngomong, oh AC harusnya dibuka biar AC-nya nggak keluar. Ya, mau mendingan dapat AC atau mendingan dapat COVID gitu kan? Harus bukalah pintunya lebar-lebar. Ventilasinya tuh paling nggak minimum ada 2 pintu yang terbuka biar ada ventilasi yang bisa keluar. Kemudian matahari itu kalau bisa masuk. Kemudian tuh 3M. 3T itu kita harus lapor. Kalau misalnya ada gejala, itu kita harus cepat-cepat, apalagi sekarang yang varian Delta itu lebih cepat bikin sesak napas dan meninggal, terutama untuk orang-orang yang punya komorbid atau penyakit-penyakit bawaan ya, seperti diabetes, hipertensi, kolesterol, atau udah ada umur tua. Tapi kadang-kadang ya, anehnya juga, ada orang-orang muda yang cepat amit-amit meninggal dunia juga nih Ruby ya, karena COVID ini. Kenapa? Karena kadang-kadang mereka tidak tahu
sistem imun mereka dan penyakit bawaan yang mereka ada. Jadi tiap orang tuh kan beda-beda ya kekuatannya gitu, antibodinya. Karena itu kita harus bersiap siaga banget ya di saat COVID ini. Kalau ada gejala COVID sekarang bukan cuma demam batuk pilek, tapi juga ada diare, itu harus cepat melakukan PCR. PCR itu adalah golden standard ya. Jadi kalau yang rapid atau antigen swab itu kan akurasinya di bawah dari 80%. Tapi yang golden standard itu adalah PCR. Jadi begitu ada gejala langsung PCR dan langsung kalau positif minta obat ke dokter ya atau ke puskesmas. Karena penting banget untuk langsung diterapi, nggak boleh menunggu lama-lama. Karena kalau menunggu lama-lama takutnya gejalanya cepat parah dan cepat sesak napas atau saturasi oksigen cepat menurun karena dia cepat langsung ke paru-paru itu virus COVID-nya. Jadi penting untuk para pengusaha dan semua kepala pemerintahan, ketua RT, RW gitu ya, yang keluarga yang terkecil untuk memperhatikan kalau ada gejala COVID langsung di PCR, diterapi dan diisolasi 2 minggu dan juga untuk semua orang-orang yang ketemu sama dia selama seminggu belakangan itu harus PCR juga gitu ya, takutnya bergejala dan kalau nggak bergejala pun OTG bisa menularkan dan harus isolasi mandiri juga selama 2 minggu. Jadi memang ini pandemi ini kan ada 100 tahun sekali nih di dunia. Ruby dan kita ini di tahun ini di saat kita produktif kita mengalami masa pandemi ini jadi ya memang kita harus terus fight untuk melawan virus ini dan nggak boleh kena lelah untuk selalu berinvestasi di kesehatan kita karena kesehatan itu sekali lagi tidak bisa dibeli dengan uang maka kitalah semua yang bersama-sama bisa kompak untuk mempertahankan kesehatan diri sendiri, keluarga kita, lingkungan kita, dan juga negara kita, gitu Ruby. Karena kalau nggak dimulai dari kita sendiri, kita nggak mungkin bisa bergantung dari orang lain, dari dokter, dari rumah sakit, dari pemerintah, presiden, apalagi ya nggak mungkin kita menggantungkan kesehatan kita kepada para petinggi-petinggi itu. Tapi kita harus mulainya dari diri sendiri, Ruby. Wow, luar biasa. Thank you so much, Bu Sonia. Thank you so much, Bu Sonia. Sudah menginspirasi kita. Thank you so much, Bu Sonia. Sukses juga buat kegiatan dan juga bisnis Bu Sonia. Sehat ya, dan selalu Ruby kan pakar investasi nih di bidang properti. Harus selalu mengingatkan juga, membantu mengingatkan masyarakat bahwa investasi itu bukan hanya uang, tapi kesehatan adalah yang terpenting. Karena kesehatan itu nggak bisa dibeli dengan uang. Dan hanya kita sendirilah, mulai dari diri kita sendiri yang bisa melakukan investasi kesehatan itu. Dan kita menularkannya kepada keluarga kita, masyarakat sekitar, lingkungan kita, dan yang lebih besar lagi, mungkin kalau kita adalah ketua RT, ketua RW, pimpinan perusahaan, pimpinan pemerintahan, maka kita bisa berkarya lagi untuk selalu mengedukasikan kesehatan ini kepada masyarakat sekeliling kita. Gitu, Ruby. Ya, thank you so much, Sonia. Thank you so much, Sonia. Sukses semoga lagi, selalu bahagia. Jangan lupa kalau sedih-sedih nonton yang lucu-lucu atau terapi klik-kitik. Kitikin ya teman-teman pasangan kita atau anak-anak kita dikritikin biar bisa ketawa-ketawa lepas gitu. Dan hormon endorfin ini jadi bahagia. Thank you, Ruby. Oke, thank you Bu Sonia, all the best. Nah, teman-teman dengan demikian nih, wah seru banget nih ngobrol sama Bu Sonia. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sukses terus dan jaga kesehatan. Dan juga mari kita dukung dengan investasi di mobil anak bangsa, bis listrik, nanti juga ada motor listrik supaya tempat tinggal kita lebih baik. Thank you so much. Thank you. Stay healthy, stay safe, Ruby.